Saya lagi sedikit. Di sini saya dengan NPM 206059414 akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan dengan modul 7 dari jaringan komputer. Untuk soal pertama itu ada apa yang dimaksud dengan redundansi. Jadi redundansi ini adalah suatu cara ataupun suatu uh, progres untuk menyimpan suatu salinan ataupun rencana cadangan jika ada suatu permasalahan ataupun hambatan di dalam jaringan. Sehingga redundansi ini akan memastikan jaringan ini akan selalu tetap berjalan walaupun ada kerusakan atau walaupun ada permasalahan di dalamnya. Jadi redundansi ini digunakan untuk sebagai backup plan ataupun rencana cadangan yang sudah saya bilang tadi sebelumnya. Itu untuk nomor pertama yaitu redundansi. Lanjutnya yang kedua, apa yang dimaksud dengan spanning tree protocol dan jenis-jenis protocols dalam STI. Jadi spanning tree protocols ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam redundansi ini. Jadi untuk redundansi ini memiliki suatu kelemahan yaitu bisa saja jadi permasalahan yaitu looping. Loopingnya ini loop yang dimaksud ini adalah jika linknya itu berlebihan, jadi paket-paketnya itu akan terus berputar secara terus-menerus hingga dilakukan suatu tindakan ataupun diberhentikan secara paksa oleh kitanya. eh, itu yang dimakan oleh looping. Jadi redundansi ini akan jika jadi suatu kesalahan dapat menyebabkan looping dan salah satu cara untuk menangani permasalahan ini adalah dengan menggunakan Panning Tree Protocols. STP ini cara kerjanya itu adalah menempatkan port-port yang diinginkan di sekitar LAN yang akan digunakan dan portnya ini akan memiliki dua fungsi atau entah itu akan melakukan blocking ataupun melakukan penerusan. Jika melakukan penerusan, ini tidak akan terjadi apa-apa. Namun jika terjadi blocking, maka jaringan yang blocking ini tidak mampu memproses data apapun. Nah, untuk port-portnya sendiri ini ada beberapa jenis, tidak hanya dua, itu ada 4 macam. Pertama ada root port, designated port, alternate MAC port, dan disabled port. Root portnya sendiri ini seperti bahasanya itu root adalah jalur terpendek dan juga penghubung langsung kepada switch. Kemudian ada yang kedua designated port, yaitu adalah port yang ditunjuk langsung untuk menjadi jalur aktif yang digunakan sebagai traffic dari segmen ke switch menuju root bridge. Setiap segmen dari jaringan ini wajib atau harus memiliki minimal satu port. Jadi setiap segmen jaringan ini pasti akan memiliki designated port. Nah, designated port ini juga biasanya merupakan jalur terendah dalam jaringannya itu. Kemudian yang ketiga ada alternate and backup port. Alternate and backup port ini sebenarnya adalah alternatif jika kedua port utama yaitu designated port ataupun root port ini mengalami permasalahan. Perbedaan dari alternate and backup port ini adalah untuk alternate-nya sendiri ini merupakan alternatif dari designated port dan untuk backup port-nya sendiri ini merupakan alternatif dari root port. Yang terakhir ada disable port. Disable port ini adalah port yang secara manual dinonaktifkan karena yang tadi saya bilang bahwa untuk mencegah suatu terjadinya suatu looping maka ada beberapa bagian jaringan yang harus kita blok dan digunakanlah disable port ini. Untuk yang ketiga, STP routes, sebutkan dan jelaskan. Untuk STP routes sendiri, saya mengambil dari Cisco, ada 4 rules utama. Rules yang pertama adalah all ports of the route switch must be in forwarding mode, yang berarti bahwa seluruh port yang ada pada route switch ini, yang merupakan pusat dari topologi jaringan ini, itu harus di dalam mode forward, sehingga dapat meneruskan traffic pada seluruh jaringan. Yang kedua adalah the root port must be set to forwarding mode. Jadi root port itu harus di set dalam mode forwarding sehingga dapat memastikan trafficnya itu dapat berjalan melalui jalur terpendek
dari ya ini tadi the root portnya ini. Kemudian rule yang ketiga ini ada in a single LAN segment, part of the designated switch that connects to that LAN segment must be placed in forwarding mode. Jadi pada suatu segmen itu tadi yang sudah saya bilang bahwa suatu segmen LAN itu atau suatu segmen jaringan itu harus memiliki designated port. Nah, designated port ini yang ada di segmen setiap segmen ini harus ada dalam mode forwarding agar dapat mengirimkan traffic ataupun trafficnya itu dapat mengalir ke switch ataupun ke bridge. Poin terakhir yang keempat yaitu all the other ports in all switches plan specific must be placed in blocking mode. The rule only applies to port that connect to other bridge or switch. STP does not affect port that connect to a workstation or PCs. This port remain forwarded. Uh, Artinya itu adalah artinya ini adalah suatu portnya ini jika terhubung pada jaringan yang lain selain switch ataupun eh, selain switch maka akan diblok seperti misalnya jika portnya ini ada atau berhubungan dengan end device seperti misalnya workstation atau PC maka akan dimatikan menggunakan mode blocking untuk seperti yang sudah tadi jelaskan bahwa akan untuk mencegah jaringan. Yang keempat, perbedaan PVST Plus dan RPVST Plus. Untuk PVST Plus dan RPVST Plus ini sebenarnya sama-sama saja, yaitu adalah ekstensi dari STP dan uh, ciri khususnya itu adalah PVST ataupun PVST-nya itu setiap lantai ini memiliki satu instance STP yang berbeda dan terpisah dan berjalan secara independen. VVS ini juga ciri khasnya itu adalah memungkinkan untuk mengkonfigurasikan berbagai atribut STP ini secara terpisah. Nah, namun ada beberapa permasalahan dari PVST yang menyebabkannya berbeda dari RPST plus yaitu merupakan upgrade bentuk upgrade dari PVST-nya ini. PVST Plus ini tidak dapat mengoptimalkan konvergensi STP secara signifikan sehingga waktu yang digunakannya itu cukup lama jika ada perubahan atau pelanggan dilakukan. RPVCST Plus selaku upgradean dari PVST Plus ini tentunya dapat menyelesaikan masalah konvergensi yang lama ini dapat diatasi dengan menjadi lebih cepat dan juga dapat memiliki jaringan yang lebih banyak. Namun untuk sistem kerjanya seperti yang tadi sudah bilang kurang lebih sama. Yang membedakannya itu adalah kecepatan dan kemampuan yang lebih handal pada RPVCS Plus. Nomor 5, apa itu Ether Channel? Ether Channel ini merupakan bisa dikenal dengan link aggregation atau port building, yaitu itu namanya link aggregation yaitu mengagregasi beberapa link ataupun menggabungkan beberapa link ataupun port fisiknya ini menjadi satu logical link. Biasanya tuh Ether channel itu digunakan untuk menyediakan link yang berkecepatan tinggi dengan redundansinya. Namun ada beberapa syarat untuk dapat melakukan Ether channel yaitu perlu antar perlu hanya dapat dilakukan antar switch ataupun switch dengan server saja. Namun interface-nya walaupun yang sudah saya bilang tadi walaupun antar switch ataupun switch server interface-nya harus sesuai harus sama jika ingin menggabungkan uh, contohnya itu adalah fase Ethernet. Jadi fase Ethernet itu jika ini digabungkan harus dengan sesama fase Ethernet, tidak bisa dengan yang lainnya. Ether Channel sendiri ini aplikasinya itu ada beragam, ada PNGP dan juga LICP. Yang sambung dengan nomor 6, apa yang dimaksud PNGP and LICP. Sebutkan dijelaskan mode-mode yang digunakan di dalamnya serta kerjanya. Untuk PNGP and LICP sendiri sebenarnya cara kerjanya sama, yaitu salah satu teknologi dari Ether Channel yang mendeteksi konfigurasi antara dua sisi untuk mengelola agregasi dalam jaringan. Jadi PNGP ini adalah penyeimbang trafik
jika misalnya ada agregasi yang melibatkan agregasi logis dari root switch. Nah, untuk perbedaannya sendiri dari PHP dan ICP ini sebenarnya dari penjelasan penjelasannya itu tidak ada perbedaannya. Namun yang perbedaannya itu ada dalam modenya. Untuk PHP itu ada empat mode, ada on, desirable, auto, dan off. On itu adalah bagian interface itu akan menjadi bagian dari Ether channel, tapi tidak akan ada negotiation dilakukan. Untuk desirable, interface itu akan berusaha untuk mengubah interface dari sisi lain menjadi Ether channel. Untuk autonya sendiri, interface ini akan diubah menjadi Ether channel jika diminta oleh interface itu sendiri, ataupun sebaliknya. Untuk off-nya, tidak ada channel yang dapat Ether channel yang digunakan dikonfigurasikan dalam bisnya. Untuk LSCP sendiri, modenya ada tiga, itu ada on, passive, dan aktif dan pasif. Untuk on sendiri, interface itu akan menjadi bagian dari Ether channel, tapi ya tidak ada negosiasi yang akan dilakukan. Untuk aktifnya sendiri, interface-nya akan mengubah interface lain menjadi Ether channel. Dan untuk pasifnya sendiri, interface itu akan diubah menjadi Ether channel jika dimintai oleh interface sebaliknya. Oke, itu untuk cara kerjanya sendiri, LHP atau PIGP itu kita gunakan ketika ada dua switch yang berhubungan dan dapat membuat Ether channel. Jalur fisik yang dihubungkan ini akan jalur fisik ini akan dihubungkan menjadi satu Ether channel antara dua switch tersebut. Setelah itu, PGP ataupun LCP itu akan mengelola parameter Ether channel untuk menentukan kapan jalur harus aktif ataupun standby. Gitu. Nomor 7, tuliskan konfigurasi link aggregation menggunakan Ether channel. Untuk konfigurasi link aggregation sendiri ada dua cara. Untuk yang berurut yaitu untuk pertama switch config interface range pas 0,5 sampai 5. Jadi untuk menginisiasikan jalur yang ada di agregasi yang akan diagregasikan sehingga jalur tersebut itu dapat menjadi satu range saja. Untuk yang kedua ada channel group satu mode aktif, jadi akan membuat channel group dan jalur untuk grupnya sendiri sudah ditentukan jenisnya di sini. Itu ada grup satu bebas mau grup apa aja dan yang salah satu yang harus pentingnya diperhatikan adalah modenya juga harus berdaftar. Untuk part 2-nya adalah video yang udah saya buat ini. Dan untuk packet tracernya adalah di sini. Sebentar akan saya tunjukkan packet tracernya. Ini merupakan contoh dari packet tracernya. Itu contoh dari packet tracernya dapat dilihat di sini. eh, Kita akan membuat ether channel antara dua switch, antar switch. Dan di ether channelnya ini kita menggunakan mengaplikasikan LSCP configuration. Jadi di sini kita akan memasukkan konfigurasi yang sama dengan yang sudah saya buat, yaitu uh, untuk menyambungkan antara dua switch yang ini. Perlu diperhatikan bahwa jika kita ingin membuat baru dari yang sebelumnya sudah ada, kita harus menghapus dulu yang sebelumnya karena pengaturan konfigurasinya akan berbeda dan kita harus memasukkan interface yang baru di antara dua switch yang ini. Jika kita coba pengirimannya, maka akan jadi tulisan successful. Seperti ini, contoh implementasi dari Cisco pakai tracer. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa.